Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza Husni dengan NIM 2114010100 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Dr. Naila Hayati, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Agama. Nah, kali ini saya akan mereview modul Akidah Akhlak tentang menghindari akhlak tercela kepada diri sendiri. Yang pertama, informasi umum. A. Identitas modul. Nama madrasah MTSN 2 Padang. Nama penyusun Nafiza Husni. Mata pelajaran Akidah Akhlak. Sumber atau buku wajib Akidah Akhlak Kementerian Agama RI 2020. Materi pokok menghindari akhlak tercela. Fase kelas atau semester. Fase D kelas 8 semester genap. Alokasi waktu 6 jam pelajaran kali 40 atau 3 kali pertemuan. Jumlah peserta didik 36 peserta didik. Yang B yaitu kompetensi awal. Peserta didik telah mengetahui apa itu akhlak tercela dan mengetahui bagaimana bentuk menghindari akhlak tercela pada diri sendiri tersebut. Yang C, profil pelajar Pancasila. A. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berakhlak mulia. C. Bergotong royong. D. Mandiri. E. Bernalar kritis. F. Kreatif. Yang D. Sarana dan prasarana. A. Infokus. B. Laptop. C. Kertas. D. Papan tulis. E. Spidol. E. Target peserta didik. Reguler atau tipikal yaitu umum dan tidak mengalami kesulitan untuk memahami materi, serta peserta didik cerdas dan berbakat. F. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning dan contextual teaching. Yang kedua yaitu kompetensi inti. A. Capaian pembelajaran. Memahami pengertian, bentuk, dan contoh menunjukkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam fenomena kehidupan. B. Tujuan pembelajaran. Menjelaskan pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Mengidentifikasi bentuk dan contoh tentang hasad, dendam, ghibah, dan fitnah serta mampu menunjukkan nilai negatif akibat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dari sajian fenomena yang ditemui. C. Pemahaman bermakna. Memahami bahwa dengan mempelajari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dapat menghindari sifat tercela itu. D. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah Anda tahu mengapa kita harus menghindari akhlak tercela? Apa pentingnya bagi kita? Yang kedua yaitu apakah Anda tahu contoh dari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah? E. Persiapan pembelajaran. Yang pertama yaitu guru menyiapkan media pembelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan video pembelajaran. Yang ketiga, guru menyusun LKPD. Dan yang keempat, guru menyusun instrumen asesmen yang digunakan. Yang F. Asesmen. 1. Awal. Proses penilaian untuk mengetahui kemampuan anak, mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang sesuatu pembelajaran. Kondisi awal di sini maksudnya mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap anak. Yang kedua yaitu formatif. Penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Dan yang ketiga yaitu sumatif. Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Jenis asesmen, penilaian sikap, atau observasi, penilaian pengetahuan, tes, tulis, penilaian psikomotor, membuat media pembelajaran sederhana. 3. Kegiatan pembelajaran. A. Pertemuan 1. 1. Pendahuluan.
Deskripsi kegiatan. 1. Memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan membaca basmalah dan mengecek siswa yang tidak masuk. Yang kedua, menyampaikan kompetensi dari materi yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan. Yang keempat, memberikan apersepsi atau materi yang ada hubungan dengan materi yang akan diajarkan. 2. Kegiatan inti. Deskripsi kegiatan. Guru memberi penjelasan sedikit tambahan mengenai menghindari akhlak tercela pada diri sendiri. Siswa menjelaskan pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Siswa mengidentifikasi bentuk contoh-contoh perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok, satu kelompok pro dan satu kelompok kontra. Guru memberi satu masalah seputar materi, sedangkan murid akan memperdebatkan. Guru menghentikan debat di saat waktu yang tepat dan memberi pelurusan terhadap jalannya debat. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Deskripsi kegiatan. 1. Mengadakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 2. Guru merangkum materi yang sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah. B. Pertemuan 2. 1. Pendahuluan. Deskripsi kegiatan. 1. Memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan membaca basmalah dan mengecek siswa yang tidak masuk. Yang kedua, menyampaikan kompetensi dari materi yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan. Yang keempat, memberikan apersepsi atau materi yang ada hubungan dengan materi yang akan diajarkan. 2. Kegiatan inti. Deskripsi kegiatan. Guru memberi penjelasan sedikit tambahan mengenai menghindari akhlak tercela pada diri sendiri. Siswa menjelaskan pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Siswa mengidentifikasi bentuk contoh-contoh perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok, satu kelompok pro dan satu kelompok kontra. Guru memberi satu masalah seputar materi, sedangkan murid akan memperdebatkan. Guru menghentikan debat di saat waktu yang tepat dan memberi pelurusan terhadap jalannya debat. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Deskripsi kegiatan. 1. Mengadakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 2. Guru merangkum materi yang sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah. C. Pertemuan 3. 1. Pendahuluan. Deskripsi kegiatan. 1. Memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan membaca basmalah dan mengecek siswa yang tidak masuk. Yang kedua, menyampaikan kompetensi dari materi yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan. Yang keempat, memberikan apersepsi atau materi yang ada hubungan dengan materi yang akan diajarkan. 2. Kegiatan inti. Deskripsi kegiatan. Guru memberi penjelasan sedikit tambahan mengenai menghindari akhlak tercela pada diri sendiri. Siswa menjelaskan pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Siswa mengidentifikasi bentuk contoh-contoh perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok, satu kelompok pro dan satu kelompok kontra. Guru memberi satu masalah seputar materi, sedangkan murid akan memperdebatkan. Guru menghentikan debat di saat waktu yang tepat dan memberi pelurusan terhadap jalannya debat. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Deskripsi kegiatan. 1. Mengadakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 2. Guru merangkum materi yang sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah. Yang keempat yaitu lampiran A. Asesmen. 1. Asesmen awal. Asesmen ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang konsep dasar hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Instrumen yang digunakan yang pertama yaitu apakah Anda sudah tahu materi tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah? Yang B, apa bentuk dan contoh dari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah? C. Apakah Anda sudah tahu manfaat dari mempelajari hasad, dendam, ghibah, dan fitnah? Selanjutnya yaitu diagnosis hasil asesmen.
Di sini ada nama, soal, nilai, tindak lanjut. Selanjutnya yaitu pemetaan penguasaan kompetensi. Kompetensi 1, memahami pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk dan contoh hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan perbuatan dari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika peserta didik berdiskusi atau presentasi. Selanjutnya yaitu ada contoh rubrik observasi yang dilakukan. Nah, di sini ada nama, aspek yang diamati, dan skor. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen ini diperoleh dari hasil lembar kerja peserta didik, baik dari tes tulis atau dari tes perform sesuai dengan materi yang diajarkan. Dan selanjutnya yaitu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. A. Tes tulis. Nah, di sini ada soal. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan yang kedua yaitu jelaskan bentuk dan contoh hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan yang ketiga yaitu sebutkan nilai-nilai negatif hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. B. Pengayaan remedial. 1. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi ini dengan sangat baik. Berupa kegiatan tambahan terkait dengan topik kajian, dan diberikan kesempatan untuk memahami materi pada bab berikutnya. Dan yang kedua yaitu remedial, diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan baik, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi spesifik yang kurang dikuasai oleh peserta didik melalui pendampingan personal atau kelompok. Yang C yaitu refleksi guru. Pertanyaan yang biasa digunakan guru dalam merefleksi pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu apakah semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, kesulitan apa yang dialami? Dan yang ketiga, apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Yang keempat, apakah kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan berpikir kreatif pada diri siswa? Yang kelima, apakah kegiatan pembelajaran ini dapat membangun kesadaran siswa tentang pentingnya menyiapkan bekal untuk akhirat? Dan yang D yaitu refleksi peserta didik. Di sini ada soal, 1. Bagian manakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Dan yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Dan yang ketiga, bagian manakah yang menurutmu menyenangkan? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.